Ya udah. Ladies first. Halo teman-teman Belfast Media dan teman-teman di rumah. Halo. Nama aku Diva. Biasa dipanggil Diva, Dipung, Dipang, terserah senyaman kalian aja. Mau panggil sayang juga jangan sih. Terus apa ya? Aku di sini sebagai vokalis aja. Sama kalau di balik layar aku sebagai finance di milik Aramika. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Eki. Atau teman-teman banyak yang panggil juga Bewok, atau teman-teman bisa panggil Redki juga, senyaman teman-teman juga. Dan aku di milik Arunika ini sebagai gitaris vokalis dan sekaligus produsernya atau lagu-lagunya segala macam. Ya itu profesiku di milik Arunika di balik layarnya ya, belum bisa. Ya paling agak pusing lah, pusing-pusingan lah. Oke, ya tadi Kak Diva dan Kak Rifki ya. Eki juga nggak apa-apa. Eki, Iya, ya, iya. lebih sapaan jelasnya sih. Kayak bahasa lapangan teman-teman. Eki, kan? Ya. Eki. Dia langsung sih manggil gue Eki. Enggak ada. Ini kayak kata depannya gitu. Aku serahkan ke Diva. Oke, Diva silakan. Dia pasti lagi bingung lagi nih. Iya sih. Kalau milik Arunika itu sebenarnya itu kan nama band kita ya. Iya. Sebelumnya tuh nggak ada namanya dulu. Jadi kita malah punya lagu dulu, terus baru kita cari nama yang kayaknya masuk deh. Terus akhirnya kita namain Arunika. Oke. Arunika itu artinya langit senja atau fajar, sorry. Dia tuh langit warna-warna fajar ketika sunrise gitu, itu kan warnanya merah ke oren-orenan, itu namanya Arunika. Nah, kenapa kita pakai milik? Biar lebih apa ya, Ki? Ya bisa dibilang akhirnya kita menginginkan bahwa yaudah ini persembahan dari kita untuk teman-teman semua. Milik Arunika. Jadi anak-anak kita nanti yang pengen rilis nanti itu semua yang punyanya kita gitu maksudnya. Jadi milik Arunika tuh kayak nama orang tua dari lagu-lagu kita. Kalau aku pribadi sebenarnya lebih permulaannya dari pertemuan sih sama Diva. Ketika aku kenal Diva itu, Diva adalah penyanyi kamar yang memang belum pernah terjun di industri musik. Dan ketika pertama kali aku ketemu dia, yang aku pikirin langsung, ini buat project apa ya? Ini akan seperti apa ya? Aku belum tahu nama, aku belum tahu. Tapi aku udah tahu ini arahnya akan kemana gitu. Dan singkat cerita, sepertinya struggle kita itu memang berawalnya itu awalnya malah dari musiknya dulu, baru bandnya arahnya kemana gitu, lebih ke situ sih. Jadi kayak yang Eki bilang, kita tuh ketemunya sebenarnya ini kalau dipanjangin, kita tuh ketemu di salah satu gigs gitu di Bekasi. Cuma pada saat itu belum yang kayak kenalan gitu loh, kayak cuma sapa-sapaan, "Oi Bang, oh iya lah," gitu. Terus suatu hari aku nemu akun band nih. Aku nemu akun band namanya Soft Machine Gun kan, band tentangnya dia. Terus aku follow karena aku pernah nonton band ini di salah satu gigs tersebut. Terus gak lama ada yang follow akun aku, namanya Kuki Nakal 666 gitu kan, Kuki Nakal 6666. Iya, Eki. Terus dari situ kita mutualan, dan kita dari saat dia awal follow itu kita langsung DM-an ngomongin musik. Ada kali seminggu 2 mingguan gitu. Tapi awalnya nggak sih sebenarnya kan kayak kita denial dulu soal kayaknya kita sama-sama ini sebelum mengarah ke musiknya tuh. Gue baru putus, Iya. dia baru putus Iya, gitu. Nah, terus setelah itu udah kita mulai masuk ke obrolan musik, kita ketemuan lah di salah satu coffee shop di Bekasi Selatan. Terus di situ kita juga find out kalau misalkan ternyata kita satu zodiak. Gue sama dia sama-sama Cancer dan kita baru banget ulang tahun by the way. Happy birthday ya, Ki.
Gitu ya. Ya, kita sama-sama Cancer. Terus dari situ percaya nggak percaya zodiak ya, kita ngerasa kita ngeklik gitu. Terus ya udah, akhirnya dari situ kita ngobrol panjang. Setelah kita ngobrol panjang, pas pulangnya jam 2 pagi, jam 1 pagi, Eki tiba-tiba ngirimin lirik panjang banget tuh, lirik Nila Warsa yang pada saat itu belum ada judulnya. Terus dari situ barulah deh kita bikin lagu yuk gitu. Tapi cuma buat konsumsi pribadi. Kalau aku pribadi sebagai ya bisa dibilang penulis lirik tersebut Pak gitu. Aransemen juga untuk mengarah kemana, untuk targetnya apa gitu. Sebenarnya ini agak apa ya, bisa dibilang subliminal message gitu, bahwa di lagu itu melihat kita ngerasa bahwa kita itu yang tersakiti, padahal sebaliknya itu adalah lagu yang mengingatkan untuk kita gitu sebagai pelaku dalam sebuah hubungan yang mengakhiri hubungan gitu, itu akhirnya bisa jadi pukulan buat kita. Ya udah, ini tuh lagu buat pengingat lu jangan ngelakuin hal itu lagi gitu. Dan untuk teman-teman sih lebih ke situ juga, maksudnya lebih ya teman-teman juga jangan melakukan hal serupa, Ya. jangan sampai Jadi ngajakin orang gitu. Iya. Ya, belajar. Ya, Jadi, Mengingat. Ya, mengingat ya. Dari penggalan lirik nih, kita mulai bahas ke lirik, langsung beda lirik aja. Penggalan lirik Nila Warsa, ada lirik seperti ini nih ya bunyinya nih. Usai sudah tangisku menunggu badai mereda, dan kau kan temukanku di penyesalanmu. Ini tuh cukup time travel sih menurut gue ya. Jadi kayak baik dari depan ke belakang, jadi kayak ada loopnya gitu. Maksudnya kayak setelah usai kita bertemu kembali kan ya, tapi dalam bentuk penyesalan gitu kan. Kayak berarti sebetulnya nggak ada titik akhir, makanya kayak loop gitu kan menurut gue. Lirik. Boleh. Tadi dari penggalan Usai itu ya. ada penggalan Ya dari itu penggalan aja. ini, Oke. usai sudah Kan tangisku dari situ menunggu. kan, usai tangisku menunggu badai mereda, dan kau kan temukanku di penyesalanmu. Jadi setelah kita putus kan kita sedih-sedih banget ya. Yes. Sedih banget dong habis putus ya. Iya. Apalagi Semua merasakan. apalagi POV-nya di lagu itu tuh kita yang tersakiti Iya, ya. itu benar-benar Jadi kita. keep in mind kita yang tersakiti gitu. Terus setelah kita menangis dan segala macam, saat kita move on, kita mau lo semua lo mantan gue, mantan kita gitu, maksudnya sadar kalau misalkan kehilangan kita tuh suatu penyesalan gitu. Jadi ya lebih kayak kedendam banget gitu. Iya, kayak mau buktiin di masa kayak depan. ngancem gitu, kayak "Wih, kita udah selesai nih nangisnya, lo bakal nemuin gue di penyesalan lo nanti," kayak gitu. Nah, Tapi dan sebenarnya ya. sebenarnya kita yang nyesal. Iya. Gitu. Jadi iya gitu. Jadi, Makanya agak ini kan. Agak gambling. Jadi iya itu memang Paradoks untuk ya? pengingat. Paradoks. Pengingat paradoks banget. Iya. Jadi sebenarnya kita yang nyesal aslinya. Jadi sebenarnya sorry. Meskipun ada istilahnya niatan untuk kita bikin mereka menyesal, Iya. kembali ke kita kan ya. Yes. Oke. Sebenarnya niatan sih nggak ada ke mereka. Justru ini kayak pukulan buat kita sendiri. Nyesel kan lo Ki, gitu ibaratnya. Ya, jadi sambil nulis tuh gue sambil ya sih gue nyesel. Iya nih hasilnya gini nih gitu. Jadi lagunya tuh lebih ke POV dari orang yang tersakitinya, dari mantan kita, Iya, dari gitu. kitanya. Iya. Dan kebetulan lu nulis lirik lagu ini dari pengalaman Pribadi. personal. Iya. Dalam segi musik, gue adalah salah satu orang yang bisa dibilang suka banget musik-musik reverb. Oke. Dulu gue ada dari kita bahas masa kecil ya, gue ada kesulitan gitu untuk tidur siang, dan akhirnya gue nyari alternatif gimana caranya gue bisa tidur siang gitu. Yes. Karena gue orangnya yang memang dari keluarga pun di stretch banget untuk tidur siang lo ya, walaupun susah gitu. Nah gue tuh suka banget dengerin
Kalau dulu tuh Coldplay yang masih zaman-zaman dia di awal-awal banget, Yes. itu masih banyak reverbnya. Terus Stone Rose, terus No Patrol. Pokoknya memang kalau sekarang-sekarangnya modelannya tuh lebih beach house, juga after sex. Yes. Itu juga salah satu lullaby songs gue juga. Mhm. Dan I think kayaknya buat musik seperti itu, tapi dikemasnya dengan cara sendiri pribadi gitu. Dalam segi kayaknya kunci-kunci chordnya gitu. Gue ingin menciptakan sebuah chord yang memang harmonika aja gitu yang akan mainin gitu. Yes. Beda dengan yang Beda dengan dia. out of the box ya. Jadi ya yang biasanya orang main kunci C, nah, tapi gue pakai C miring gitu. Yes. Nah, yang seperti itu. Nah, itu musiknya arahnya ke situ dan intinya lebih ke reverb sih. Aurora. Kalau di luar Aurora. Aurora. Kalau di Indo tuh Bandanera. Biru baru. Yes. Sama ada satu Senja. solois sih. Kata Senja masuk nggak sih Aurora gitu? Batas Senja. Aku Kalau nggak nggak dengar dengerin sih. ya. Aku nggak Dengerin ya? banget, maaf ya aku nggak dengerin. Malah tapi ada salah satu musisi pejalan dia Solois. solois. Namanya Bisa Mas diikutin? Ponco. Mas Ponco Bramantio. Dia salah satu role model kita juga. Iya. Pertama kali kenal Diva pun Gara-gara Mas Ponco. Mas Ponco. ya, Di nyokapin festivalnya ada. enggak. Lebih ke nih Div. Bikin Lu dengerin kayak gitu, deh. lu dengerin deh. Oke, paham. Dari kuping ke kuping ya. Yes. Oke. Dari siapa aku? Ya, silakan. Ya kayak yang kakak bilang tadi, kita udah ada di masa-masa di zaman semuanya tuh serba digital. So, Itu menurut aku lebih memudahkan para seniman dalam bentuk apapun ya, mau musik, mau lukisan, mau apapun itu, untuk memamerkan karyanya. Jadi kita sangat amat terbantu dengan adanya digital platform music ini, karena cukup mudah kan ya mas ya, tinggal upload terus udah semua orang di dunia ini bisa dengar gitu. Jadi kita sangat amat terbantu sih sama digital platform music di era digital ini. untuk media ekspansi ya. Yes, untuk mempromosikan gitu. Terus tanggapan teman-teman nih dari Arunika mengenai bagaimana tentang rilisan fisik. Apa ada rencana sana, ada rencana mungkin? Kalau rilisan musik kemarin yang luarsa kita belum ada, cuma paling merchandise ini Yes. kaos kita. Oh, oke. Ini Arunika Nilawarsa. Fisiknya ada di kaos bisa Di kaos. merchandise. Cuma kalau untuk EP gimana mas? Itu nanti kita memang ada rencana untuk merilis fisik juga dengan dibantu kawan kita Mas Alam namanya. Asik. Tepuk tangan. Alam itu Alam itu selalu Oh itu ya. Berarti rilisan fisik masih dalam berbentuk merchandise aja sekarang untuk saat ini ini ya. Untuk goalsnya nih teman-teman, kayak harapan kalian tuh kayak apa ya, kayak goals dari hadirnya milik Arunika ini apa sih goalsnya? aku dulu ya. Ya. Oke. Jadi gini, aku bermusik tuh udah tau ya, dari sekian banyak perjalanan hidupku mempelajari dunia masak. Aku juga by the way orang kitchen juga. Aku juga sekarang berada di seni tato. Dan musik adalah salah satu yang paling melekatku dari kecil dibandingkan semua yang tadi disebut. Umur 6 SD aku udah dengerin Offspring gitu, jalan ke Depok naik motor, aku diboncengin. Ya, enggak, maksudnya dibonceng ke Depok karena aku adalah orang yang sangat rewel gitu saat kecil, kayak nggak betah. Jadi omku ngasih nih earphones, dengerin dulu masih zaman MP3 yang kecil tuh. Itu udah dengerin musik Weezer, terus The Temper Trap, kayak gitu-gitu. Akhirnya,
kenapa ya untuk media dari kuping tuh suka banget gitu sama musik, memutuskan untuk pengen ngeband. Dan akhirnya dulu ya ngeband, pengen ngeband aja gitu. Akhirnya beranjak dewasa, beranjak remaja, berpikir tujuan lu ngeband apa. Balik lagi ke pertanyaan tadi, sebenarnya harapannya apa? Sebenarnya ada harapan dari tujuan, intinya dari produksian yang memang sudah sekarang membaik yang aku produksikan gitu. Ujung-ujungnya aku ingin berguna untuk orang sekitar tuh gitu, yang berada di musik di Arnika ini, ataupun yang di luar dari Arnika juga. Contoh terkecilnya adalah ya yang tadinya misalkan dia sudah tutup umur untuk bekerja tapi dia bisa bermusik, ayo ikut ke Arnika untuk ngeband bareng. Kita cari bukan ibaratnya jadi cari duit, bukannya, maksudnya kita mengusahakan hidup kita untuk keberlangsungan hidup kita itu bareng-bareng ya. Lebih ke situ. Kita. Ya. Ayo kita berkarya, intinya ya bisa berguna untuk semua orang yang ada di sekitar milik Arnika. Proyek mendatang nih teman-teman, apa yang bisa kita harapkan dari Arunika ke depannya? Apakah ada proyek baru atau kolaborasi yang sedang kalian kerjakan? Nah, tapi sebelum ke situ harapannya Dipa belum sebut. Ya, betul Pak. Sorry, Oh Pak. iya, gue juga lupa ya. Iya. Gue aja. Betul Pak. Oh, Oke, dari lu Pak. Kalau dari gue, sebenarnya ceritanya agak mirip lagi. Tapi bedanya, Eki kan dari kecil udah dengerin musik. Kalau gue tuh dari kecil suka banget sama panggung. Jadi kadang kalau di perumahan ada pengajian aja nih, gue naik ke panggung terus gue joget-joget. Kayak gitu. Terus waktu kecil juga gue suka nyanyi-nyanyi. Balanku ada 5 gitu. Tapi emang bener. berarti yang di panggung itu lu yang bocil ganggu gitu ya? Iya, tipikal bocil yang tantrum gak bisa diem gitu. Terus gedean dikit, udah mulai besar, gue masuk paduan suara. Pas SMP, SMA gue ikut paduan suara. Gue sempat jadi ketua padus, sempat jadi wakil padus juga. Tapi udah cuma sebatas hobi doang gitu. Cuma penyanyi kamar mandi doang lah yang kayak Ricky bilang gitu. Kadang suka bikin cover kecil-kecilan. Terus pas Eki narik buat, ayo bikin gitu. Dari situ baru tuh mulai, iya ya gue pengen. Dari dulu gue selalu suka lihat panggung, tapi kenapa pas udah besar gue nggak menjalankan cita-cita gue gitu. Dan akhirnya gue baru sadar ternyata cita-cita gue di atas panggung. Dan gue harap karya-karyanya milik Arnika ini juga bisa nemenin teman-teman galau, bisa bantu teman-teman tidur juga mungkin, saking awalnya ya lagu ini. Ya harapnya memang long lasting untuk Iya. bisa jadi musik yang dari nemenin generasi Yang bisa didengarkan dari generasi ke generasi. Timeless. Tapi keren lah, maksudnya dari kecil memang udah tertarik ke dunia pertunjukan gitu kan. Ya, cuman belum asah aja gitu kan dulu. Dalam waktu dekat ini kita akan merilis Iti. sebuah EP yang bertajuk titik nol. Ya bocoran sedikitnya adalah, spoilernya adalah gini. Mungkin aku nggak bisa cerita banyak, tapi intinya apa sih yang Konsep ya, konsep konsepnya. dari EP kita itu 5 stage of grief. Jujur aku juga lupa urutannya apa aja. Pokoknya salah satunya ada denial, ada depression, ada 5 kan nih, ada denial, ada depression, ada anger, ada apa satu lagi aku lupa. Sama yang terakhir itu acceptance atau mengikhlaskan. Nah, di EP ini nanti tracknya tuh bakal ngurut gitu loh. Jadi nanti bakal diajak sedih-sedihan dulu, bakal diajak marah-marahan dulu, sampai akhirnya di track yang terakhir itu mengajak teman-teman untuk bangkit, untuk udah ikhlasin aja, lo bakal Penerimaan. life must go on, lo gak bakal kenapa-napa kok gitu. Amor patung brutum amor hati aja. Ya, betul apa berarti? Oke. Berarti itu mengenai juga nyenggol-nyenggol tentang isu mental health yang lagi santer sekarang nih di kalangan teman-teman ya anak muda sekarang ya. Itu salah satunya adalah yang sangat disayangkan. Gue baca, padahal itu jauh ya, berita jauh gitu, yang adegan, bukan adegannya ya, pokoknya dia mengakhiri hidupnya yang di Bandung, yang gantung diri di flyover. Oh, ya ada ya. Ada. Nah itu aku baca beritanya, dan sebenarnya apapun teman-teman lakuin sekarang, yang teman-teman lagi rasain sekarang, kalau misalkan nggak punya tujuan hidup, tetaplah hidup untuk mencari tujuan itu apa.
intinya jangan karena nggak ada tujuan hidup terus kalian mengakhiri hidup gitu. Pokoknya setidaknya kalian harus tetap mencari apa itu arti hidup, sekalipun tidak tahu arti hidup itu apa. Makanya kita ajak teman-teman untuk bangkit. Bangkit dan ikhlas tadi di akhir Ikhlas. ini lo ya. Sejauh ini EP kita udah memasuki proses mixing dan mastering, tapi masih banyak revisi juga ya Mas Eki ya. Pas kita QC Masih kita quality control juga. Ya secepatnya sih. kita pakai Mm-mm. karena memang dari tim kita pun sudah menyediakan timeline yang Iya, udah dijaga timelinenya gitu. Sebenarnya memang agak ngalor sedikit tapi masih tenang, masih bisa ketolong lah dalam timelinenya. Dan memang tahun ini adalah target kita yang memang harus rilis. Intinya tahun ini teman-teman semua bisa tunggu karya kita, teman-teman semua bisa mengharapkan sesuatu dari karya kita, tapi tetap ingat atur ekspektasi yang pastinya semoga teman-teman semua menerima dengan baik apa yang sudah kita kerjakan ini. Oke. Terima kasih banyak untuk milik Arunika. Malam ini waktu kita sudah berakhir. Terima kasih banyak telah berbagi cerita dan pengalaman kalian di malam ini. Kami sangat menghargai keterbukaan kalian dalam membahas topik. Yang terpenting, semoga kalian sukses. Amin. Sukses juga buat Delta. Sampai saat Bapak untuk kita. Menderu deras tak terkendali. Letih semalam ku gores, luka yang masih merajam hati.